Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita dibuat sedih dengan kondisi umat kita, dengan berbagai permasalahan dan problema yang menerpa umat kita, baik di dalam negeri kita, di Indonesia ini, maupun di luar negeri. Dan di antara hal yang sangat menyedihkan kita adalah apa yang terjadi di Prancis, di mana Presiden Prancis dengan terang-terangan mendukung dan mempelopori penistaan dan penghinaan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa disebarkannya karikatur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan, orang tua kita saja ketika dihina pasti kita akan marah. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul bashariyah, seagung-agungnya manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah muliakan. Wa rafa'na laka dzikrak, disebut terus dalam azan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kehormatan beliau alaihi salatu wassalam lebih tinggi, dan kemuliaan beliau, hak beliau lebih tinggi daripada hak orang tua kita, anak kita, bahkan diri kita. Karena sesungguhnya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu sifat yang muncul dari orang-orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membela beliau, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak senang ketika sunnah beliau dihinakan. Kita akan marah ketika ajaran beliau dinistakan. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehormatannya perlu untuk kita jaga. Lebih mulia dari orang tua kita, anak kita, bahkan diri kita. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Umar mengatakan, aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih daripada cintaku kepada bapakku dan anak-anakku dan seluruh manusia. Maka Rasulullah mengatakan, belum, sampai engkau mencintai aku melebihi seluruh manusia, bahkan dirimu wahai Umar. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai engkau lebih daripada semua manusia, bahkan lebih daripada diriku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-an ya Umar, ini baru betul wahai Umar. Kita siap berkorban harta, bahkan nyawa kita demi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling kita cinta, orang yang paling menyayangi kita, orang yang paling menyayangi umatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi kondisi ini? Pertama, ya kita tunjukkan kemarahan kita.
kita sadarkan umat bagaimana kebencian orang-orang di luar Islam begitu besar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebencian mereka telah nampak, ya, di dalam lisan-lisan mereka, di dalam tulisan-tulisan mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar kebencian itu. Maka kita harus marah. Kita ingatkan umat tentang keutamaan, kemuliaan, kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sesuai dengan arahan para ulama, maka kita melakukan apa saja yang bisa kita lakukan demi melemahkan kekuatan mereka. Dan hari ini yang paling memungkinkan adalah boikot produk-produk mereka. Ulama dunia atau ulama di dunia ini telah banyak mengeluarkan fatwa. Alhamdulillah, dari berbagai negara, ikatan-ikatan para ulama, baik dalam skala satu negara maupun regional. Bahkan ikatan-ikatan ulama internasional telah menjelaskan bagaimana pentingnya boikot tersebut terhadap produk-produk mereka. Ini penting karena akan menjadikan mereka lemah, dan itu yang bisa kita lakukan saat ini. Dan bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak sependapat dengan ajakan boikot ini, maka saya mengajak untuk tidak berlebihan dalam menyikapi. Bagi Anda yang tidak setuju dengan boikot, maka hendaknya Anda memahami kondisi keumatan, kondisi umat kita, kondisi yang para ulama kita telah menjelaskan ini. Jangan juga serta-merta ketika Anda mengambil pendapat yang tidak setuju dengan boikot, kemudian Anda melemahkan umat, bahkan menyerang para ulama, para thalabatul ilm, para duat yang mengajak kepada boikot itu. Adapun boikot harus seizin ulil amri, maka alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya dan ajakan atau imbauan untuk menjalankan boikot ini agar mereka lemah dan menyadari reaksi umat yang begitu besar di seluruh dunia. Maka kalau kita bilang mengatakan ulil amri, salah satu makna ulil amri adalah al ulama, dan di sini ulama di negeri kita di Indonesia telah menyampaikan. Yang kedua yang kita bisa lakukan, berdoa dan beribadah sungguh-sungguh kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang setimpal kepada mereka yang telah menghina dan merendahkan kehormatan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sikap-sikap yang benar, proporsional, kita diakui sebagai umat Rasulullah, umat yang cinta kepada Rasulullah, umat yang merindukan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Alhamdulillah, kita terus belajar mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan itu tentu sangat penting. Namun dalam kondisi-kondisi seperti ini, apa yang kita telah pelajari daripada sunnah, apa yang telah kita pelajari dari sirah nabawiyah, apa yang telah kita pelajari dari kehidupan Nabi SAW saat Rasulullah SAW dihina dan dinistakan, maka kita harus berbuat, melakukan sesuatu
yang bisa membuktikan kecintaan kita dan melemahkan orang-orang kafir agar mereka sadar dan berhenti dari keburukan tersebut. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita semua negeri ini dari segala mara bahaya, dan semoga Allah SWT memberikan yang setimpal bagi mereka yang telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.